drama panjang akhirnya sampai ke puncaknya. Isa Zega, terdakwa dalam kasus penyerangan nama baik Shandy Purnamasari, terlihat gagap di hadapan bukti yang tidak terbantahkan. Awalnya, terdakwa menolak barang bukti, menyangkal video yang diputar di persidangan, mencoba berkelit seolah semua itu bukan bagian dari dirinya. Namun, ketika majelis hakim terus mendorong dengan pertanyaan terarah, kebenaran yang selama ini ditutupi mulai bocor dari mulut terdakwa sendiri. Perlahan, terdakwa membenarkan video itu memang dibuat olehnya. Video itu memang diunggah olehnya, dan ada video lain yang direkam bahkan sebelum percakapan WhatsApp dengan Shandy dimulai. Semua sandiwara mulai runtuh. Di saat yang sama, terungkap pula motif tersembunyi. Isa Zega mengakui sempat menjadi brand ambassador produk skincare lain dengan nilai kontrak 1,2 miliar rupiah. Dan diam-diam, terdakwa juga menghubungi pemilik MS Glow meminta peluang menjadi brand ambassador mereka. Sayangnya, tawaran itu tidak pernah datang. Lalu, muncul strategi kotor, mencemarkan, membuat plesetan, menghina, semua dilakukan demi menarik perhatian, berharap diberi posisi. Bohong di persidangan, memberikan keterangan berputar-putar, menyangkal di awal, mengakui di ujung jalan. Bahkan di dunia maya, netizen menyimpulkan pedas. Mulai dari gender aja udah gak jelas, apalagi keterangannya. Isa Zega tak hanya mempermainkan hukum, tapi juga mempermainkan harga diri demi pamrih pribadi. Kini semua jelas, akun Isa Zega bukan kena ban, cuma shadow ban. Akun masih hidup sama seperti dramanya. Isa Zega bukan mencari keadilan, tapi mencari panggung. Demi posisi di MS Glow, fitnah pun dijadikan strategi. Cukup publik yang pernah dibohongi, selama ini publik tahu dia itu perempuan, tapi ternyata ada. Tapi hukum tidak boleh ikut-ikutan buta. Karena kalau Tuhan saja dia berani kelabui, apalagi majelis hakim. Nyatakan terdakwa dengan Isa Zega terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 untuk hukum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana terhadap terdakwa dengan Isa Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun subsidi 2 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa pada dalam tahanan dan dengan tetap terdakwa tetap ditahan. Isa Zega, saya memang membuat postingan video seperti itu, tapi saya tidak memastikan itu postingan saya. Bingung nih dengan jawaban dari Isa Zega ketika ada pertanyaan dari majelis hakim. Apakah Anda yang membuat dan memposting video itu di sosial media? Kata Isa Zega, saya memang membuat video seperti itu, tapi saya tidak memastikan itu postingan saya. Padahal sebelum menyampaikan kesaksian, Isa Zega sudah disumpah sesuai ajaran agamanya. Bagaimana bisa Isa Zega berbohong? Padahal itu sudah jelas. Di video tersebut ada sosok Isa Zega, bukan AI, tapi the real Isa Zega. Bagaimana bisa Isa Zega menyangkal hal itu? Tadi di video pertama kalian sudah menyaksikan narasi yang luar biasa dari akun Radar Seleb, yang mana Isa Zega pada awalnya menolak barang bukti yang disuguhkan, menyangkal video yang diputar pada saat persidangan, dan mencoba untuk berkelit-kelit seolah-olah itu bukan dirinya. Tapi majelis hakim, jaksa penuntut umum, mereka itu sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk menangani kasus. Mungkin saja mereka menganggap kasus Isa Zega ini kasus recehan, mudah sekali untuk dipecahkan. Kalau kemarin memang ada saksi yang meringankan, itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan. Kok jadi flashback lagi dengan kesaksian dari Atta, anak buahnya Isa Zega? Seharusnya Atta memberikan kesaksian yang meringankan Isa Zega, tapi nyatanya berbeda. Malah kesaksian yang justru memberatkan pihak terdakwa. Namanya majelis hakim, pasti selalu punya cara untuk memancing terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Kalau memang salah, pasti si terdakwa ini akan memberikan kesaksian yang justru memberatkan dirinya sendiri. Boleh dia melakukan pembelaan, tapi tentu saja
hakim itu tidak bodoh. Akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah, yang lebih menjurus, atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat pihak terdakwa ini tidak bisa untuk berbohong lagi. Seperti yang dialami oleh Isa Sega. Awalnya menolak barang bukti, menolak video yang diputar pada saat persidangan, mencoba berkelit seolah-olah itu bukan dari dirinya. Tapi pada akhirnya Isa Sega mengakui sendiri bahwa itu adalah videonya Isa Sega dan yang memposting adalah Isa Sega. Walaupun dirinya masih belum yakin bahwa dirinya yang post video tersebut di sosial media. Motif tersembunyi pun sudah dibahas di akun Radar Seleb. Awalnya Isa Sega ini menjadi brand ambassador salah satu produk kecantikan dengan nominal bayaran lebih dari 1 miliar. Kemudian di sini Isa Sega mencoba untuk mendekati salah satu owner yang menjadi pihak pelapor, tapi tidak pernah digubris. Karena tidak digubris inilah akhirnya Isa Sega diduga membuat story atau pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pihak pelapor dengan menggunakan strategi-strategi kotor. Ada plesetan-plesetan sound deceit, nyumpahin janin yang masih ada dalam perutnya Mbak Sandi, menghina. Tujuannya cuma satu, untuk menarik perhatian, untuk diberikan perhatian oleh pihak pelapor. Tapi pihak pelapor ya memang memberikan perhatian dengan cara melaporkan Isa Sega ke Polda Jatim. Dan yang terakhir, soal keterangan yang diberikan oleh Isa Sega. Sudah bersumpah, tapi Isa Sega diduga memberikan keterangan palsu. Akibatnya apa? Hukumannya bisa berat loh, semakin berat. Kalau sudah salah, mending akui bersalah. Saya mengakui perbuatan saya melakukan hal itu. Memang saya bertujuan untuk blah blah blah. Mungkin kalau ada pengakuan seperti itu, pihak majelis hakim bisa mempertimbangkan untuk mengurangi vonis dari Isa Sega pada saat majelis hakim memberikan keputusan kalau memang Isa Sega terbukti bersalah. Ada postingan dari Nikita Squad _official. Tanggal 2 Mei 2025, Nikita Mirzani Mawardi ada 3 opsi. Yang pertama, bebas karena ada asas batal demi hukum. Yang kedua, apakah bebas bersyarat tapi penangguhan penahanan atau tahanan kota. Yang ketiga, P21 yang dipaksakan. P21 yang dipaksakan. Ketiga berat ini. Gak mungkin dong P21 dipaksakan. P19 menjadi P21 karena dipaksakan. Gak mungkin dong. Kita tahu hukum di Indonesia itu tegak lurus. Dan sampai dengan saat ini, penggemar kita masih yakin akan hal itu. Kalau P21 yang dipaksakan, kesananya akan semakin ruwet buat pelapor. Karena saya yakin seorang Nikita Mirzani pasti akan melakukan perlawanan. Jangan ditanya. Nikita Mirzani sudah pasti akan memberikan perlawanan. Pokoknya ketiganya maju kena, mundur kena. Opsi yang ketiga paling banyak resikonya. Pasti ngeluarin uang semakin banyak. Kayaknya pihak RG terakhir ke Mabes nyerahin bukti tambahan atau laporan baru lagi sih. Terakhir itu kayaknya ya. Terus nggak lama Bang Fahmi bikin laporan yang terbaik saja buat Ami. Justru Bang Fahmi itu menunggu setelah BAP-nya itu selesai baru bikin laporan, karena BAP itu tidak bisa diundur atau tidak bisa diubah setelah dibuat oleh pihak penyidik. Banyak pengamat hukum yang mengatakan strategi dari Bang Fahmi ini sangat keren. Beliau bertindak tepat pada waktunya. Mau bukti apalagi yang mau diberikan ke pihak penyidik oleh pihak pelapor? Bukti rekaman percakapan kemungkinan besar akan menjadi masalah. Mungkin bukti rekaman percakapan itu yang membuat pihak kejaksaan bingung. Apakah berkas perkara dari Nikita Mirzani layak untuk P21 atau tidak?